bercampur. Nah, kenapa orang-orang titisan ini saya bilang tadi dulunya kebanyakan yang nggak benar? Ya, itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera ke seluruh alam ogenya. Oh, bisa. Mogi-mogi sadaya dipaparingan kesehatan. Amin. Kumarin menuju cuaca nuju kieu geuning nya. Terus. Rada-rada kira merenah ya. Mangin kumaha merenah hate? masih galau. Jaimnya, jaim. Bisa ngagotong. Aduh, akhirnya teh udah ngabahas lawan deui nya. Kieu mangin abdi teh kalau resanya nuju ngempelnya. Terus Yang terang milih oge sekantanan aya nu tacan terang oge gitu kan ya. Mang, bahasa Indonesia, Mang. Oh, Ya, bahasa Indonesia. Banyak yang ngerti. Oh, boleh. Oke lah. Translate subtitle. Bilingual. Jadi gini, sekalian mau pengen tahu lah gitu kan ya. Pengen tahu barangkali juga yang nonton belum pada tahu gitu. Ini kan terkait masalah titisan turunan gitu kan. Itu kan otomatis ada ciri-cirinya Mang. Ciri-cirinya baik itu berupa fisik atau apa, ciri-cirinya itu seperti apa gitu Mang. Pengen tahu gitu penjelasannya. Ciri-ciri orang titisan. Ciri-ciri titisan leluhur gitu. Ya, kadang kan ada peribahasa gini. Ini turunan tapi bukan turunan darah daging. Tapi ada terah gitu kan. Ini turunan tapi benar-benar turunan darah daging. Terus ciri-cirinya seperti ini. Nah, itu gimana sih Mang? Takut salah. Jadi penjelasannya begini saja. Saya menjelaskan tentang ciri-ciri titisan dari leluhur gitu ya. Tapi ciri-cirinya ini emang benar ada, ibaratnya ada dua bagian. Bukan ada dua ciri-ciri tapi ada dua bagian. Dua jalur lah gitu ya. Jalur AC. cagak. Ada AC, ada ekonomi. Jadi begini, ciri-ciri titisan leluhur itu kalau kita lihat dari seseorang, tapi tidak menjauh harus pria saja, wanita juga ada kan. Ciri-ciri leluhur itu mungkin nih Mang Iki atau Mamang Pedro ya, bahkan saya sendiri tidak sadar bahwa kita ini, salah satu dari kita ini nih titisan dari leluhur gitu. Cara agar kita menyadari bahwa kita tuh bener nggak sih titisan leluhur gitu kan, karena ini bagian penting juga untuk kita mempelajari hidup kedepannya tentang supaya kita tahu nih tujuan hidup gitu kan. Jadi titisan leluhur itu memiliki ciri, yaitu tentang perilaku manusia itu sendiri. Biasanya titisan leluhur itu memiliki sifat yang baik. Contoh, bukan sifat yang baik bukan berarti tidak mabuk atau gimana gitu ya. Tapi yang baik ibaratnya nih kesesama. Ibarat contoh, misalkan kita punya teman. Nah, teman tersebut sedang dalam kesusahan, tapi
orang ini yang memiliki ciri titisan ini lebih merelakan ibaratnya seolah-olah dia tidak makan, yang penting orang itu makan, lah ibaratnya begitulah, berkorban lah gitu kan. berkorban gitu demi orang. Nah itu salah satu ciri juga, itu salah satu cirinya orang yang memiliki titisan, karena lebih merasa orang lain lebih penting daripada dirinya gitu. Jadi lebih ingin membantu lah gitu intinya gitu. Jadi lebih ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu ciri dari orang-orang titisan gitu, titisan leluhur, tanpa mereka sadar gitu. Karena kebanyakan di dunia inilah, jujurnya dunia wilayah aja lah gitu. Atau Bandung lah ya, tempat kita Bandung ya gitulah. Jadi terkadang orang-orang titisan ini mereka tuh terkadang tidak sadar. Terus kenapa orang titisan biasanya mereka tuh suka kebingungan, karena tidak sedikit orang-orang titisan leluhur ini masa remaja, masa mudanya itu beragajul, buraung, nakal, orang gak benar. Kebanyakan itu, mayoritasnya gitu mah. Kebanyakan. Bukan mayoritas. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena ketika mereka menyadari ibaratnya mulai terbuka bahwa ada dorongan seperti spiritual lah, ada dorongan di dalam dirinya untuk selalu melangkah ke yang lebih baik, mereka tuh kadang-kadang suka bingung. Terus ada juga yang merasa ketika masa muda atau masa remajanya dia beragajul, nakal, bisa dibilang nggak bener lah ya, bisa dibilang bukan orang baik gitu, bisa dibilang seperti itu. Ketika ada orang tersebut mulai kebuka masalah titisan ini, dia akan ibaratnya bisa secara tidak sengaja bisa mengobati orang atau gimana. Pasti ada juga yang mengalami. Nah di situ kan orang ini kebingungan, Bang. Iya, betul. Kok bisa ini? Kenapa saya bisa begini sementara saya hidup? Orang ini ingat akan dosa-dosanya. Pernah begini. Kenapa saya bisa begini? Nah, kan timbul di situ. Itu juga salah satu ciri-ciri orang titisan. Yang merasa ingin tahu ya. Nah, nanti di situ, orang-orang titisan ini yang kebanyakan yang seperti ini tuh yang merasa dirinya tuh karena banyak yang kebingungan, Pak. Terus ada yang salah rasa di sana gitu, bercampur. Nah, kenapa orang-orang titisan ini saya bilang tadi dulunya kebanyakan yang nggak benar? Nah, itu kan bisa masuk ke ceritanya bocah awam. Itu teh yang dibilang pindah ke Lebak Cawene, atau rumahnya di pinggir sungai, pintunya batu sedangtung setinggi batu. Nah itu kan batu itu untuk membuka rumahnya, yang dibilang hati bersih, buka hati supaya bersih. Batu ini bekas kelakuannya yang dulu yang dibilang beragajul itu. Egonya itu kan intinya supaya bisa tobat, dibawa oleh pemuda berjanggut ke Lebak Cawene itu. Jadi intinya kebanyakan orang yang nggak benar itu yang memiliki intinya apa, yang titisan itu lah. Kebanyakan titisan itu dari malahan orang-orang yang nggak benar, masa remajanya, masa mudanya lah ibaratnya gitu. Jadi terkait masalah titisan gitu ya,
peribahasanya gitu, lebih bagus dibilang mantan preman daripada mantan kiai. Eh.